Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wala hawla wala quwwata illa billahi wa ba'du. Qala Allah azza wa jal, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara dan saudari sekalian dan adik-adik yang saya hormati, pertama dan utama saya ucapkan ribuan terima kasih, jazakumullah khairan, kepada penyelenggara pengajian di malam hari ini dalam rangka menyambut bulan Ramadan. Malam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak bersyukur kepada manusia berarti belum bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya bersyukur sekali bisa hadir di sini dan bisa bersilaturahim kepada ibu bapa dan saudara-saudari sekalian. Yang saya hormati para tokoh masyarakat, para ustadz, para asatidzah, para cerdik pandai, dan juga bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik semuanya. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita semuanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu saya akan kenalan dulu ya, biar semakin kenal dulu siapa penceramahnya ya. Namanya Ajat Sudrajat. Jadi saya itu namanya Ajat Sudrajat. Berarti sudah paham orang Jawa Barat gitu ya. Saya punya anak namanya Humairah, sehingga orang menyebutnya Abu Humairah. Kebetulan saya tinggal di Batam. Di sana ada juga pesantren, mengelola pesantren tahfidz Al-Quran dan bahasa Arab. Dan alhamdulillah sudah banyak santrinya. Kebetulan memang lagi libur, maka ada keinginan untuk safari dakwah ke pulau-pulau, rupanya sampai pula di sini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bicara tentang bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu adalah syahrul jannah. Bulannya seseorang itu mudah meraih surga. Ada sebuah hadis Nabi SAW bersabda, "Idza ja'akum Ramadan, futihat abwabul jannah, wa ghulliqat abwabun nar, wa suffidatis syayatin." Apabila datang bulan Ramadan kepada kalian, maka pintu-pintu sorga akan dibuka, pintu-pintu neraka akan ditutup, dan setan-setan akan diikat. Dari sini menunjukkan bahwa Ramadan bisa merubah semuanya. Sorga bisa berubah, neraka bisa berubah, alam jin juga bisa berubah. Maka siapa yang ingin berubah, maka berubahlah di bulan Ramadan. Itu bulan hidayah, itu bulan Ramadan itu. Karena kalau kita melihat orang semangat ibadah itu paling banyak di Ramadan tuh. Masjid paling rame di bulan Ramadan.
Orang baca Quran paling rame di bulan Ramadan. Orang sedekah paling mudah di bulan Ramadan. Coba saja orang habis puasa ke masjid, sudah banyak orang ngantar iftar itu. Coba kalau sekarang orang puasa Senin Kamis ke masjid, ada nggak tuh orang kasih iftar itu? Nggak ada gitu ya. Artinya bahwa rangsangan sedekah itu paling mudah di bulan Ramadan. Bahkan orang-orang yang bertobat itu paling mudah di bulan Ramadan. Maka Ramadan itu adalah bulan perubahan. Yang ingin saya kisahkan atau yang ingin saya jelaskan sedikit, karena Ramadan adalah syahrul jannah, bulannya sorga. Tadi disentuh Nabi SAW mengatakan bahwa apabila datang bulan Ramadan, maka pintu-pintu sorga itu akan dibuka. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, sorga itu memiliki 8 pintu. Beda dengan neraka. Kalau neraka itu jumlahnya 7 pintu. Kenapa pintu sorga lebih banyak dibandingkan pintu neraka? Kenapa pintu sorga jumlahnya 8, pintu neraka pula jumlahnya 7? Menunjukkan bahwa kasih sayang Allah itu lebih luas dibandingkan kemurkaannya. Jadi kalau seseorang itu berbuat dosa, kemudian datang menghadap Allah bertobat kepada Allah, sebesar apapun dosa kita, pasti Allah akan ampuni. Kenapa? Karena kasih sayang Allah lebih luas dibandingkan murkanya. Makanya pintu sorga lebih banyak dibandingkan pintu neraka. Sedikit cerita tentang sorga, biar kita semakin rindu dengan sorga. Sorga itu adalah satu tempat yang Allah sediakan bagi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Bahasa ulama, sorga itu darun a'addallahu lil muttaqin, sebuah tempat mulia yang Allah Subhanahu wa ta'ala peruntukkan untuk hamba-hamba Allah yang bertakwa. Dan puasa itu ujungnya adalah la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa. Lah surga itu memiliki tingkatan-tingkatan. Ada sebuah hadis. Hadis ini hadis qudsi. Ketika penduduk surga masuk ke dalam surga, maka yang pertama kali dipanggil adalah para penghafal Quran. Jadi yang pertama kali dipanggil di sorga itu adalah para penghafal Quran. Orang-orang yang gemar membaca Quran. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala akan firmankan kepada orang-orang yang suka membaca Quran, menghafal Quran, Iqra wartaq, bacalah dan naiklah. Warattil kama kunta turattil fid dunya, tartilkan bacaanmu sebagaimana kau membaca di dunia Al-Quran dengan tartil. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha, karena kedudukan engkau di sorga itu sesuai dengan banyak tidaknya ayat yang kau baca di dunia. Artinya semakin orang suka membaca Quran, semakin orang suka menghafal Quran, berarti semakin tinggi tingkatan dia di sorga. Subhanallah ya, Al-Quran itu rupanya bukan di dunia saja dibaca, di sorga juga Quran dibaca. Bahkan yang menentukan tingkatan itu adalah bacaan Al-Quran kita. Para ulama mengatakan bahwa jumlah ayat di dalam Al-Quran itu 6.600 kurang lebih. Dari sini istimbat para ulama bahwa tingkatan di sorga itu sebanyak jumlah ayat dalam Al-Quran. Berarti tingkatan di sorga itu ada 6.600 kurang lebih tingkatan. Lah satu tingkat ke tingkat berikutnya itu jaraknya sama dengan langit dan bumi itu. Berarti sorga itu tinggi. Karena dari satu tingkatan ke tingkatan yang kedua saja jaraknya antara langit dan bumi. Sementara tingkatan di sorga itu 6.600 tingkatan kurang lebih.
Dan semakin tinggi tingkatan di sorga itu semakin indah. Karena sorga itu sifatnya naik, kalau neraka itu sifatnya turun. Semakin rendah semakin jahat gitu ya, semakin jelek. Kalau sorga semakin tinggi semakin indah. Lah di sorga itu Allah Subhanahu wa taala sediakan berbagai macam nikmat yang tidak pernah dilihat mata, didengar telinga, terlintas pun tidak bisa. Kata Nabi SAW, a'dadtu li ibadis salihin ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Kami peruntukkan bagi hamba-hamba Allah yang saleh itu sebuah kenikmatan yang tidak pernah dilihat mata, didengar telinga, terlintas pun tidak. Salah satu nikmatnya adalah Allah Subhanahu wa taala peruntukkan penduduk sorga itu sungai-sungai dengan berbagai macam jenisnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ada sungai air bersih, tidak pernah keruh. Di dunia ini kita lihat sungai-sungai itu rata-rata sudah keruh, tapi di sorga itu sungai tidak ada keruhnya. Kemudian ada sungai itu satu aliran semuanya madu. Subhanallah. Tinggal nyiduk, tinggal minum. Kemudian juga ada sungai itu alirannya susu semua. Bahkan Allah mengatakan lam yataghayyar ta'mu. Tidak berubah rasanya. Anda bayangkan kalau seandainya kita buat air susu di gelas, jangan diminum, biarkan 1 minggu. Setelah 1 minggu kita minum, penyakit enggak tuh? Bisa mencret tuh. Berubah tuh susu yang ada di bumi. Tapi di sorga Allah mengatakan lam yataghayyar ta'mu, tidak berubah rasanya. Kemudian juga ada sorga alirannya khamar, semua minuman keras, tapi tidak memabukkan. Itulah bedanya khamar di dunia dengan di sorga. Khamar di dunia minimalnya sakit kepala kalau minum. Kadang-kadang ngoceh nggak jelas gitu ngomong ya, stres ya orang yang minum khamar itu. Tapi di sorga itu khamarnya kata Allah ladzat lisyaribin, sangat lezat bagi peminumnya. Dari sini saja kenikmatan sorga itu sudah luar biasa. Lah penduduk sorga itu diberikan 4 kenikmatan. Sorga itu apabila orang masuk ke dalam sorga, maka 4 kenikmatan inilah yang kita akan dapat. Pertama, nikmat ruh. Yang kedua, nikmat badan. Yang ketiga, nikmat tempat. Yang keempat, nikmat al-uns, artinya kawan, pasangan. Inilah yang kita cari di bumi kan. Kalau orang itu tenang hatinya, sehat badannya, rumahnya bagus, kemudian punya pasangan yang tampan, yang cantik, yang soleh, yang soleha, itu sudah kenikmatan tuh. Lah di sorga itu Allah berikan 4 kenikmatan ini. Pertama, nikmat ruh. Orang masuk sorga itu Allah Subhanahu wa taala jadikan ruhnya itu satu hati. Jadi satu penduduk sorga itu ruhnya jadi satu hati. Hati mereka itu semuanya ikhwanan. Allah katakan wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana. Kami cabut di dalam dada-dada penduduk sorga itu semua rasa dengki, semua rasa iri, rasa marah, dendam, tidak ada di sorga itu. Semua bersaudara. Kita mah di bumi ini bertetangga saja. Gara-gara urusan anak-anak bertengkar, orang tuanya ikut bertengkar. Anaknya sudah salaman, orang tuanya masih bertengkar. Itu baru bertetangga tuh. Kita ini mudah dendam ya, mudah iri. Ada tetangga bangun rumah. Rumahnya cantik pula begitu ya. Mulailah iri, dari mana dia dapat rumah? Dapat uang kok bisa bangun rumah pula? Tensi naik itu. Beberapa waktu tiba-tiba kemudian ditingkat pula rumahnya, makin naik tensinya. Dari mana dia? Jangan-jangan melihara tuyul pula dia katanya. Mulai dia iri kan? Ada hasad di situ. Ya. Itu baru bertetangga tuh.
baru satu rumah, belum 2 rumah, 3 rumah kan ya. Tapi di sorga itu tidak ada, hati itu jadi satu tuh, semua bersaudara. Tidak ada iri, tidak ada dengki, tidak ada apapun. Itulah hebatnya penduduk sorga itu. Karena Allah berikan apa? Nikmat ruh. Betul-betul tenang. Makanya kata para ulama, barang siapa yang belum masuk sorga di dunia, dia tidak akan masuk sorga di akhirat. Apa maksudnya sorga di dunia itu? Maksudnya sorga di dunia itu adalah itmi'nanul qalbi, ketenangan hati. Inilah sorga di dunia. Ibu bapak, kalau hati kita tenang, rumah sempit-sempitnya itu pasti lapang. Tapi kalau hati ini rungsep bahasanya, tidak tenang, rumah sebesar-besarnya itu jadi sempit, maunya keluar rumah saja, nggak kerasan dia. Begitulah hati itu mempengaruhi kenikmatan. Makanya lihat, kadang-kadang makan tak banyak, tapi hati tenang, badan bisa gemuk tuh. Ada makan banyak gitu ya, hati stres, kurus saja dia gitu. Ada bahasanya seperti itu. Artinya bahwa kebahagiaan itu sebenarnya ada pada ketenangan hati. Lah itulah siapa yang masuk ketenangan hati di dunia, maka dia akan masuk surga di akhirat. Dan itu hanya bisa dengan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mengingat Allah, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah dengan zikir kepada Allah, itulah hati kita akan tenang. Kemudian yang kedua, kenikmatan yang Allah berikan kepada penduduk sorga itu nikmatul badan. Badan kita diberikan nikmat. Penduduk sorga itu usianya antara 32 sampai 33 tahun saja. Semuanya, mau laki-laki mau perempuan, tidak pernah tua. Jadi khawatir yang ibu-ibu yang sekarang usianya sudah 60, sudah jadi nenek-nenek ya. Nanti di sorga nggak ada ibu-ibu nenek-nenek itu, semua jadi muda. Yang kakek-kakek juga sama, usianya 32 sampai 33 tahun saja. Itu nikmat badan. Kemudian kenikmatannya itu yazdad, kata para ulama, nikmat di sorga itu setiap hari bertambah. Jadi kalau kita makan nih, hari ini makan buah yang sama, besok itu rasanya beda lagi. Besoknya lagi rasanya beda lagi. Semakin hari semakin enak, begitu maksudnya. Begitu juga badan kita. Makanya di dalam hadis sahih itu ketika Rasul menceritakan tentang sukul jannah, di sorga itu ada pasar. Sama juga di sini kan ada pasar. Di sorga juga ada pasar. Tapi di sorga itu pasarnya bukan untuk jual beli. Kalau di sini kan untuk jual beli ya. Di sorga itu pasarnya hanya untuk berjumpa antar sesama kawan ketika di dunia. Jadi kalau ingin berjumpa dengan kawannya, itu jumpanya di pasar itu. Yang ngopi ngeteh lah di situ ya, sambil bincang-bincang membicarakan kehidupan di dunia dulu. Dulu kita pernah sama-sama di masjid ini mengaji dan begitu seterusnya. Nanti sebelum pulang kata Nabi, Ja'a riyahul jannah, datang angin sorga, membawa debu. Kemudian debu-debu ini akan menerpa wajah-wajah orang yang di pasar itu. Tiba-tiba ketika wajahnya terkena debu itu, pulang, maka semakin ganteng, semakin cantik, semakin gagah, semakin sehat. Sehingga ketika berjumpa dengan istrinya di istana itu, kata istrinya, laqad izdajtum husnan wa jamala. Aku tidak mengira wajahmu semakin ganteng dan semakin indah. Begitulah pasar sorga. Kalau pasar di sini, tidak tahu kalau masuk pasar semakin ganteng atau semakin stres. Bedanya pasar sorga dengan dunia itu begitu. Kalau pasar dunia kan bawa istri semakin stres ya. Asik nunjuk, beli ini bang, beli itu bang, cemberut saja itu pulang dari pasar itu. Jadi penduduk sorga itu diberikan kesehatan nikmat badan. Perempuannya tidak haid, perempuannya tidak nifas, tidak meludah, tidak ada dahak. Kerjanya hanya makan minum tapi tidak berak, tidak kencing. Gimana caranya itu? Makan minum tapi tak berak.
Makan minum tapi tak kencing. Kita kalau banyak minum tak kencing sakit badan kan itu ya. Dari mana caranya? Kata Nabi SAW, buang hajatnya lewat keringat. Jadi makan terus, minum terus, tapi tidak ada buang hajat. Kata Nabi, buang hajatnya dengan keringat. Dan keringatnya baunya seperti minyak kasturi katanya. Oh, keringatnya saja minyak kasturi. Kalau di dunia kan tergantung apa yang Bapak makan ya keringat itu. Kalau jengkol dimakan keringat bau jengkol kan itu. Kalau di sorga itu semua seperti minyak kasturi. Makanya bau sorga itu kata Nabi SAW bisa tercium 40 tahun perjalanan. Kalau kita jalan kaki, jangan berhenti 40 tahun sampai di mana tuh kira-kira tuh. Itulah bau sorga tercium sejauh itu tuh. Maka Allah berikan nikmat badan. Betul-betul badan kita disehatkan gitu. Dan khusus bagi laki-laki tentu diberikan bidadari. Loh, ibu-ibu gimana Pak Ustadz? Enak kali bapak-bapak tuh. Kok dikasih bidadari? Apa ibu-ibu juga dapat bidadara di sana ya? Rupanya kenikmatan ibu-ibu jauh lebih indah dibandingkan bapak-bapak. Di dunia itu Allah maha adil ibu ya. Laki-laki, tanya nih bapak-bapak ya. Kenikmatan di dunia itu laki-laki cuma satu, suka perempuan. Tapi kalau ibu suka tas, suka sepatu, suka sandal, ya kan, suka emas, kalung, gelang. Bapak-bapak ini kadang-kadang pakai baju bu, seminggu itu saja, nggak peduli. Ya. Karena kenikmatannya cuma sama perempuan. Makanya ibu-ibu harus merawat bapak-bapak. Karena bapak itu hanya suka ibu saja. Kalau ibu-ibu macam-macam suka. Sama bapak ya suka, sama gelang suka, sama tas suka, sama macam-macam banyak sukanya. Di sorga Allah kasih semuanya. Makanya kenapa bapak-bapak dikasih bidadari, ibu-ibu dikasih macam-macam. Ya. Lah dari sini menunjukkan bahwa Allah itu maha adil. Allah berikan kenikmatan di dunia saja Allah maha adil. Contoh nih. Ada orang miskin, ada orang kaya. Jangan kira orang miskin tidak diberikan kenikmatan seperti yang Allah berikan kepada orang kaya. Sebenarnya Allah sudah berikan nikmat itu seadil-adilnya. Saya contohkan. Ada orang miskin dan orang kaya. Banyak ke orang-orang kaya yang banyak duit itu. Kalau dia makan nih, umpamanya meja nih, lebar mejanya. Dengan duitnya itu dia bisa beli lauk pauk makan itu macam-macam. Mungkin kalau nasi masuk warung Padang mungkin bisa diborong semua tuh. Dengan uangnya. Tapi ketika dia makan, orang kaya takut makan lauk. Makan ini kolesterol naik. Makan ini darah tinggi naik. Makan ini gula naik. Akhirnya ujung-ujungnya makan goreng kentang. Itu orang kaya tuh. Tapi orang miskin gak peduli tuh. Semua dimakan, dijilat malah. Itu kan nikmat juga tuh. Kenapa kok begitu? Karena orang miskin tidak pernah medical check up, nggak peduli mau gula naik, mau kolesterol naik gitu, dimakan semuanya kan? Itu nikmat itu. Artinya Allah memberikan nikmat itu seadil-adilnya. Banyak orang kaya rumahnya bagus-bagus, AC sampai kayak kutub tuh di rumahnya itu, tapi tidak bisa tidur dia. Dikit-dikit telepon kerang-kering. Ada yang tidur itu harus minum pil baru bisa tidur. Orang miskin subhanallah di teras masjid bisa ngorok dia. Ya kan? Itu kan nikmat namanya kan? Artinya Allah memberikan nikmat itu sudah rata itu seadil-adilnya tuh. Apalagi di sorga, di dunia saja Allah berikan nikmat sedemikian luar biasa. Ya kan? Maka yang penting itu syukur itulah. Sedikit banyak qanaah bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Karena syukur itulah yang membawa kebahagiaan. Ini yang kedua nikmatul badan. Kemudian yang ketiga ada namanya nikmatul makan, tempat. Di sorga itu Allah sediakan satu istana. Rasul pernah masuk ke dalam sorga dalam peristiwa Isra Mi'raj. Kata Nabi SAW, dakhaltul jannah fa idza ana biqasrin minadz zahab. Aku masuk ke dalam sorga, tiba-tiba di depanku ada istana terbuat dari emas. Subhanallah. Jadi
istana sorga itu bahan bakunya kalau tidak emas perak. Kalau di dunia buat rumah kan pasir, bata, semen, besi gitu kan ya. Kalau pakai emas, bisa dicolong orang ya kan. Kalau rumah pakai emas gitu ya. Tapi di sorga itu antara emas dan perak saja. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala berikan istana yang luar biasa. Bahkan di sorga itu ada tempat namanya ghuraf. Itu disebutkan dalam Quran juga. Dan dalam hadis Nabi SAW, jadi ada rumah kaca di atas istana itu. Dari rumah kaca itu kita bisa melihat pemandangan sorga yang sangat indah. Sampai-sampai sahabat bertanya kepada Rasul, rumah kaca itu milik siapa? Apakah milik para nabi? Kata Rasul, bukan. Siapapun bisa menempati rumah kaca itu. Kemudian Rasul menyebutkan 4 sifat. Untuk siapa rumah kaca itu, kata Rasul? Pertama, liman atobal kalam, orang yang santun kalau bicara. Orang yang kalau bicara santun. Karena bicara santun itu bagian daripada akhlak. Ingat bahwa dari anggota badan kita, dari kepala sampai kaki, yang banyak memasukkan orang ke neraka itu apa, Bu? Lisan. Mulut kita ini ya memasukkan ke neraka paling banyak itu. Saya contohkan satu hadis. Kata Nabi SAW ketika ada orang bertanya Rasul, inna fulanatan taqumul lail. Rasul, di sana ada ibu-ibu kalau malam sholat malam. Wa tasumun nahar, kalau siang puasa sunnah. Wa tasaddaqat bifuduli amwaliha, dia rajin sedekah. Wa taf'al, bahkan dia banyak melakukan kebaikan. Tapi penyakitnya satu, wa tu'dzi jiranaha bilisaniha, suka menyakiti tetangganya dengan lisannya setajam silet. Gimana Nabi perempuan kayak gini nih? Kata Rasul, la khaira fiha, wanita itu tidak ada kebaikannya. Bal hiya min ahlin nar, bahkan wanita itu adalah penduduk neraka. Lihat ya kan? Padahal wanita ini sholat malamnya nggak pernah tinggal. Saya nggak yakin ibu tiap malam sholat malam. Wanita ini tiap malam sholat malam. Wanita ini puasa sunnah tidak pernah tinggal. Wanita ini suka bersedekah. Wanita ini suka berbuat baik. Satu kesalahannya, suka menyakiti tetangganya dengan lisannya. Tetangganya digibahnya, tetangganya difitnahnya, tetangganya dibulinya, tetangganya direndahkan, diremehkannya. Rupanya dia dimasukkan ke neraka bukan karena dia membunuh, bukan karena dia berzina, bukan karena dia zalim, dia hanya menyakiti tetangganya dengan lisannya, masuk neraka. Makanya penting Bu ya, jaga lisan. Kenapa Rasul ketika mencontohkan dosa lisan dicontohkan ibu-ibu, coba, bukan bapak-bapak? Karena ada bapak-bapak yang kayak ibu-ibu juga cerewet gitu ya, tapi umumnya bapak-bapak jarang lah. Kalau emosi itu main pukul, kalau bapak-bapak jarang main lisan. Kalau ibu-ibu kan bok-bok-bok, makanya ada istilah mulut ember gitu ya. Nah, itu biasa istilah ibu-ibu tuh. Ya. Makanya dosa lisan itu paling banyak dilakukan ibu-ibu. Ya. Jadi kata Nabi SAW, kita akan dapat satu kamar dari kaca di sorga itu. Pertama, liman atobal kalam, orang yang kalau ngomong santun, tidak suka nyakiti orang. Yang kedua, wa adama siyam, orang yang suka puasa. Antar lagi kita Ramadan tuh. Kemudian yang ketiga, liman it'amat ta'am, orang yang suka bersedekah, memberi makan fakir miskin, anak yatim dan begitu seterusnya. Wa sallu bil laili wan nasu niyam, dan yang keempat, suka sholat malam di saat manusia tidur. Kalau dia punya 4 sifat, bicaranya santun, suka puasa, suka sedekah, suka sholat malam, maka dia dapat rumah kaca di sorga. Di dunia kalau kita ingin dapat rumah di atas itu, pasti cari villa. Itulah villa itu di atas. Harga villa itu tidak mahal, yang mahal itu view-nya. Pamannya nih ada kan, kita dengar ada rumah-rumah mewah di atas bukit ya, kayak di Bogor, di mana di Jawa Barat itu, nggak tahu di sini. Ya. Kenapa kok bisa mahal tuh, miliaran tuh rumahnya tuh? Pada rumahnya biasa-biasa saja. Rupanya bukan rumahnya yang mahal itu pemandangannya, view-nya tuh bahasanya ya.
Tapi di sorga itu tentu pemandangan luar biasa. Nggak ada pemandangan seindah sorga itu. Artinya bahwa kita diberikan nikmat tempat. Dan yang terakhir, nikmat al-uns. Uns itu artinya pasangan. Kita diberikan pasangan terbaik di sorga. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kembali kepada tema Ramadan. Setelah kita tahu nikmat sorga, dengan berbagai macam nikmat, di sana juga nikmat makan. Di sorga itu apa yang kita hajatkan langsung ada. Makanya pohon di sorga itu beda dengan pohon di dunia. Kalau pohon di dunia akarnya di bawah, buahnya di atas. Kalau di sorga akarnya di atas, buahnya di bawah. Nah, itulah bedanya. Makanya kalau kita mau ambil durian nih, ya susah payah kita manjat. Mau ngambil mangga manjat, sembarang manjat kita ini ya. Tapi di sorga kan akarnya di atas. Kemudian buahnya ke bawah, jadi tidak perlu manjat lagi. Dan Allah sifatkan la maqtu'atun wala mamnu'ah. Tidak terputus musimnya. Kalau diambil buahnya, tumbuh buah lagi. Diambil buahnya, tumbuh buah lagi. Kita mau durian nunggu musim dulu gitu ya. Di sana tidak ada musim. Kemudian wala mamnu'ah, tidak dilarang. Semua boleh. Kita lewat ke kebun orang ngambil mangga nggak boleh di dunia ini. Di sorga itu la mamnu'ah, tidak dilarang. Artinya musimnya tidak terputus. Kemudian juga buah-buahannya tidak ada yang dilarang. Dan semua penduduk sorga itu bisa terbang. Jadi sorga itu bukan kayak kita di dunia. Kenapa kita nggak bisa terbang coba di bumi itu? Karena ada gravitasi bumi. Makanya kita tidak bisa terbang. Tapi di sorga sudah tidak ada lagi hubungan kita dengan bumi. Sehingga kita bisa terbang ke sana kemari gitu ya. Nggak perlu cita-cita di Superman. Nanti jadi Superman di sorga insyaallah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lah sorga yang indah ini rupanya di bulan Ramadan itu dibuka. Dibuka selebar-lebarnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di permulaan Ramadan, umpamanya ini, besok mau Ramadan itu. Sekarang tanggal 29 Sya'ban umpamanya, tiba-tiba bulan terlihat, berarti besok mau Ramadan. Lah itu pintu sorga itu dibuka. Kemudian di situ Allah letakkan para penyeru, dan penyeru ini mengatakan, ya bagil khairi akbil. Hei orang-orang yang mencari kebaikan di bulan Ramadan, masuk kalian ke pintu sorga ini. Jadi selama Ramadan 30 hari itu kita dipanggil-panggil untuk masuk ke dalam sorga bagi yang mencari kebaikan. Makanya kalau bisa ibu bapak yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, jadikan Ramadan itu seolah-olah Ramadan terakhir kita. Seolah-olah Ramadan tahun ini jadikan Ramadan terakhir kita. Seolah-olah kita tidak mungkin dapat Ramadan lagi. Karena kalau kita lihat Ramadan tahun kemarin, mungkin ada saudara-saudara kita, ada kawan-kawan kita yang puasa sama-sama di tahun Ramadan kemarin, sama-sama sholat tarawih bersama kita. Rupanya belum sampai Ramadan tahun ini mereka sudah meninggal. Mereka sudah meninggalkan kita. Apa tidak mustahil besok lusa kita juga akan menyusul, tidak sampai kepada Ramadan? Makanya kenapa para ulama selalu berdoa, Allahumma barik fi sya'banina wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Sya'ban, sampaikan kami di bulan Ramadan. Karena belum tentu kita ini, walaupun keinginan kita kuat supaya sampai di bulan Ramadan, belum tentu sampai di Ramadan. Kenapa? Karena usia kita tidak ada yang tahu. Kematian kita loh tidak ada yang tahu. Kemarin si Anu, hari ini si Anu, boleh jadi besok kita. Wallahu a'lam. Kita ini antrian mati. Karena kematian itu rahasia Allah. Kenapa Allah rahasiakan kematian itu? Supaya kita persiapan. Dan sebaik-baik persiapan itu takwa, dan itu akan mudah diraih di bulan Ramadan. Sedikit saya nasihatkan soal kematiannya. Ini penting. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman seperti ini. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un.
Bagaimana bisa kalian kufur kepada Allah? Dulu kalian tidak ada. Kemudian kami ciptakan kalian, kami hidupkan kalian, kemudian kami wafatkan kalian, kemudian kami hidupkan kembali kalian, dan kepada Allah lah kalian dikembalikan. Di dalam ayat ini Allah menyebutkan dua kata hidup. Maksudnya dua kata hidup. Hidup yang pertama adalah kehidupan dunia saat ini kita berada. Dan yang kedua, kelak setelah kematian ada kehidupan lagi di sana. Yang ingin saya katakan, sepanjang-panjangnya kehidupan dunia pasti dia pendek. Tetapi sependek-pendeknya kehidupan akhirat pasti dia panjang. Masih bingung? Sependek-pendeknya kehidupan akhirat pasti dia panjang. Sepanjang-panjangnya kehidupan dunia pasti dia pendek. Allah mengatakan dalam Al-Quran, Inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari kehidupan akhirat, kalau dibandingkan dengan kehidupan dunia, itu sama dengan 1000 tahun. Jadi kalau seandainya Allah takdirkan lantaran maksiat kita, na'udzubillah, tiba-tiba Allah masukkan kita satu hari ke neraka dan diazab oleh Allah, seolah-olah kita disiksa di bumi ini 1000 tahun, gitu maksudnya. Makanya saya katakan, sepanjang-panjangnya kehidupan dunia pasti dia pendek, sependek-pendeknya kehidupan akhirat pasti dia panjang. Akan tetapi, walaupun kehidupan akhirat, kehidupan yang panjang, kehidupan yang abadi, kehidupan yang selama-lamanya, tetap saja baik buruknya ditentukan dengan pendeknya kehidupan dunia. Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kalau kita baik di dunia, baik di akhirat. Kalau kita jahat di dunia, maka Allah pun akan jahat di akhirat. Makanya kenapa setelah kita tahu bahwa yang menentukan kehidupan akhirat ini kehidupan dunia, maka jadikan akhir hidup di dunia ini sebaik mungkin. Di sinilah Allah Subhanahu wa taala ingatkan dalam satu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aktsiru dzikra hadimil ladzatil maut." Perbanyak oleh kalian ingat akan sesuatu yang menghancurkan kenikmatan kalian. Apa itu? Kematian, kata Rasul. Maka biasakan ingat mati. Ingat mati itu bisa melembutkan hati. Jadi bapak-bapak nih, kalau ibu-ibu sudah mulai banyak permintaan, sekali-kali ajak ke kuburan, Pak. Kamu jangan banyak minta, nanti kamu jadi gini juga. Itu lembut tuh hati ibu tuh nanti. Gak percaya, coba saja. Dan Nabi itu kalau ziarah kubur itu biasanya malam-malam, Pak. Nabi itu kalau ziarah kubur itu malam. Dalam sebuah hadis, Aisyah radhiyallahu anha pernah hilang ketika dia meraba ke samping Rasul, tidak ada. Karena kan kamar Rasul itu sempit. Jadi kalau Rasul pergi, Aisyah tahu. Kalau kamar bapak-bapak kan luas. Jadi kalau bapak pergi, ibu nggak tahu karena yang satu tidur di sini, satu tidur di situ. Ini kan kamar Rasul sempit. Jadi kalau Rasul hilang itu Aisyah langsung tahu, langsung cemburu. Jangan-jangan ke istri yang lain katanya. Diikuti. Rupanya Nabi sedang ziarah kubur malam-malam. Nah, kalau ingin ikut Nabi ziarah kubur lah malam-malam. Berani nggak tuh? Malam-malam ke kuburan gitu ya. Tapi jangan pakaian putih-putih pula, nanti disangka lain pula yang nengok gitu ya. Artinya bahwa bukan, ya boleh malam, boleh siang, boleh ziarah kubur jam berapa saja boleh. Tapi kalau malam boleh juga, kalau tak takut. Jadi Nabi SAW sampai mengingatkan kematian dengan cara apa? Berziarah kubur, supaya hati lembut. Orang kalau ingat mati itu lembut hatinya. Lalu kenapa kita ini harus ingat mati, Ustaz? Kita kan di dunia, ceritalah dunia. Masa cerita akhirat, cerita kematian? Nantilah kalau sudah mati katanya. Jangan begitu. Kita ini akan mati. Semua akan mati. Kata para ulama, kenapa kita disuruh mengingat kematian? Satu, karena kematian sebuah kepastian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti mati. Sehebat apapun Anda pasti mati. Raja-raja mati, para nabi mati, para rasul mati, orang-orang kaya,
Orang-orang yang congkak-congkak, Namrud, Fir'aun, Qarun, semua mati. Orang baik mati, orang jahat juga mati. Sekarang sudah ditemukan, Ustadz, dalam dunia ilmu kedokteran dan farmasi, banyak ditemukan obat-obatan. Dulu ada penyakit itu dianggap luar biasa. Sekarang penyakit itu jadi biasa karena sudah ada pilnya, Ustadz. Dulu kalau asam urat itu susah diobati. Sekarang tinggal beli saja obat asam urat. Pil masuk, besok sudah bisa jalan. Jangan salah. Ya, asam urat bisa diobati, tapi kematian nggak ada pilnya. Kalau orang sudah mati dikasih pil hidup lagi, nggak ada ceritanya. Ya. Dunia kedokteran manapun, dunia farmasi manapun tidak bisa menangkal kematian. Kenapa? Karena kematian itu sebuah kepastian. Dulu, di zaman Bani Israel, itu disebutkan kisahnya dalam Quran. Jadi di zaman dulu, di zaman Bani Israel, ada satu kampung itu kena wabah taun. Mungkin zaman sekarang corona lah ya. Kalau zaman dulu namanya taun namanya. Jadi ribuan orang mati. Jadi yang selamat itu dari wabah taun itu, mereka keluar dari tempat yang kena wabah itu, mereka lari ke lembah. Rupanya sampai di lembah, niat mereka itu menyelamatkan diri dari wabah taun, sampai ke lembah dihadang malaikat maut. Apa maknanya di sini? Menghindar dari kematian, tidak mencegah takdir kematian. Itu artinya. Tidak mati dengan corona, mati ketabrak mobil, gitu maksudnya. Ya. Jadi kematian itu kemana saja pasti. Apalagi di zaman sekarang, tingkat kematian tidak bisa diukur dengan usia. Kalau zaman dulu, ya biasanya kalau sudah 70, nah itu siap-siaplah ada bau tanah tuh biasanya. Tapi zaman sekarang tidak, justru yang usia 60-70 tahun itu tak mati-mati. Yang mati itu justru usia-usia 30, 25, 20. Kenapa? Karena nggak ada usia-usia segitu trek-trekan di jalan itu. Ada main motor usia-usia sudah nenek-nenek, kakek-kakek, nggak ada. Yang main motor-motor di jalan itu anak-anak muda tuh. Makanya sekarang jumlah kematian itu lebih banyak anak muda dibandingkan orang tua. Tenang, orang tua lama matinya tuh. Anak-anak muda itu yang cepat mati sekarang ini. Di zaman Nabi Pak, nggak ada orang mati di jalan. Kenapa? Karena tidak mungkin unta nabrak unta. Ya. Zaman sekarang truk dengan kontainer, bukan? Motor dengan kontainer, mati semua. Jadi kematian itu sebuah kepastian. Ini yang pertama. Yang kedua, kematian itu datangnya tanpa pemberitahuan. Ada orang mati dikasih tahu dulu? Besok mau mati kamu, tobat. Enak kali kayak gitu ya. Nggak ada orang masuk neraka. Ya. Kalau setiap ada orang yang mau mati dikasih tahu besok kematiannya, pasti dia bertobat. Tapi karena kematian itu tanpa ada pemberitahuan, ini yang kita khawatirkan. Jangan-jangan kita mati di atas su'ul khotimah, tidak mati di atas husnul khotimah. Dari sini menunjukkan apa? Kematian itu rahasia Allah. Kenapa Allah rahasiakan? Agar kita persiapan, dan sebaik-baik persiapan adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Berbekallah kalian, dan sebaik-baik bekallah takwa. Kemudian yang terakhir, karena kematian itu bukan akhir dari sebuah perjalanan. Kematian sebuah kepastian, datangnya tanpa pemberitahuan, dan itu bukan akhir sebuah perjalanan. Ada orang yang ngomong begini, yuk kita antar jenazah ini ke tempat peristirahatannya yang terakhir katanya. Bapak pernah dengar? Pernah kan? Enak saja ngomong gini. Orang mati disuruh istirahat katanya. Orang mati itu bukan beristirahat. Orang yang ngomong ini bukan hanya keliru tapi salah. Ya sama sajalah keliru salah itu. Karena orang mati itu bukan akhir perjalanan. Orang mati itu bukan untuk beristirahat. Orang mati itu mempertanggungjawabkan semua perbuatan dia di dunia. Makanya dalam hadis Bara bin Azib radhiyallahu an,
ketika menjelaskan tentang bagaimana ruhnya seorang mukmin dicabut dan bagaimana ruhnya orang kafir, orang fasik, orang musyrik dicabut. Kata Nabi SAW, apabila ruhnya seorang mukmin dicabut, maka idza kubidatir ruh tabi'ahul basar. Kalau ruh itu dicabut, dari mana coba ruh itu dicabut? Dari mulut. Dari mulut dikeluar ruhnya itu. Makanya Allah mengatakan hatta idza balagatit taraq, kalau ruh sudah sampai di tenggorokan sini, kata Al-Qur'an, wakila man raq, siapa yang bisa meruqyah dia mengembalikan ruh ke bawah? Enggak ada yang bisa. Pasti mati. Kemudian ruh ini ketika dicabut oleh malakul maut, ada malaikat lain. Satu malaikat yang menyiapkan kafan dari sorga, dua malaikat yang menyiapkan minyak wangi dari sorga, tiga malaikat yang menghembuskan di telinga orang yang akan mati itu, abshiru bil jannah, la takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Jangan takut, jangan sedih, kau sudah dihabarkan ke sorga, keluar saja. Makanya ruhnya seorang mukmin itu keluar dengan tenang. Kenapa? Ada yang membisikkan di telinganya, jangan takut, jangan sedih, engkau sudah dijanjikan sorga. Keluar dia tenang. Tapi ruhnya orang fasik, orang kafir, orang banyak dosa, di telinganya yang akan membisikkan, ya ayyatuhan nafsul khabithah, ukhruji ila sakhatim mir rabbika wa ghadbani. Hei ruh yang buruk, keluar kepada kemurkaan dan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira ruhnya keluar enggak? Enggak mau keluar, makanya dipaksa. Coba kalau saya buat analogi seperti ini, Pak. Bapak dalam rumah, saya teriaki, keluar, mau uang 1 miliar enggak? Kira-kira keluar enggak, Pak? Keluar. Cepat dia keluarnya kan? Tapi kalau saya katakan keluar, saya bunuh kamu, keluar enggak tuh? Jadi beda. Ruhnya seorang mukmin itu seperti kita ngomong keluar, mau uang 100 miliar, oh mau, langsung dia keluar. Seperti ruhnya seorang mukmin itu. Enak karena ada yang membisikin di situ di telinganya. Dan itu berdasarkan firman Allah Azza wa Jal, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang mengatakan Rabb kami Allah kemudian istiqamah, maka saat kematiannya turun malaikat mengatakan jangan takut, jangan sedih, Allah janjikan kau sorga. Makanya ruh seorang mukmin itu keluar enak, melesat langsung dia, enggak merasakan sakit kecuali sedikit. Tapi ruhnya orang kafir, orang fasik yang banyak dosa, tersiksa dia. Tidak ada yang tahu kecuali Allah rasa sakitnya. Kemudian ruh ini diangkat ke langit. Allah bukakan pintu pertama, kedua sampai langit ketujuh. Kemudian diperjumpakan dengan Allah. Dan Allah katakan kembalikan ruhnya ke dalam jasadnya. Tapi biarkan catatan amalnya letakkan di sorga yang paling tinggi fil illiyin. Maka ruhnya dikembalikan ke jasadnya. Ketika masuk di jasadnya, tiba-tiba ada dua malaikat membentak dia. Man rabbuk, siapa Rabbmu? Wa man nabiyuk, siapa nabimu? Wa madinuk, apa agamamu? Karena dia seorang yang beriman, dia sanggup menjawab Allah Rabbku, Muhammad Nabiku, Islam agamaku. Tiba-tiba Allah berteriak, an sadaqa abdi, hambaku telah benar. Bentangkan kuburannya seluas-luasnya, bukakan pintu sorga, hantar hanut dari sorga, makanan dari sorga, semua kenikmatan dari sorga hantarkan ke kuburan. Itulah yang disebut dengan nikmat kubur. Tapi ruhnya orang kafir, ruhnya orang fasik, ketika dikeluarkan itu sudah disediakan kain kafan dari neraka dengan bau busuk yang luar biasa. Bau busuknya ke langit, malaikat menciumnya. Ini ruhnya siapa busuk sekali? Kata malaikat pembawa ruh, itu ruhnya si fulan bin fulan. Semua malaikat mencelanya. Ketika ruhnya sampai di langit pertama, malaikat penjaga pintu tidak mau buka pintunya. Dan Allah katakan dalam Al-Quran, la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fis samil khiyat. Maka mereka tidak akan dibukakan pintu-pintu langit dan tidak akan masuk ke dalam sorga sampai ada cerita unta masuk ke liang jarum, kata Allah. Akhirnya ruhnya dilempar ke bumi. Maka ketika ruh itu bersatu dengan jasadnya, ibaratnya bapak itu dijatuhkan dari ketinggian tuh. Coba bapak naik 15 meter, terjun payung, rasanya gimana? Kalau tak percaya, buatlah kayak gitu.
Begitulah dia diterjunkan, ketika sampai dengan jasadnya itu kayak remek semuanya. Ketika merasakan sakit, tiba-tiba dibentak pula malaikat Munkar dan Nakir. Hei, siapa Rabbmu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Karena dia orang kafir, orang fasik, dia mengatakan, la adri, aku tidak tahu, aku hanya mengatakan manusia seperti ini aku ikuti. Dipukullah dia dengan palu yang seandainya kata Rasul, palu itu dipukulkan di Bukit Uhud, hancur Bukit Uhud itu katanya. Saking kerasnya. Apa kita katakan orang yang mati kita akan antar ke tempat peristirahatan yang terakhir? Mustahil. Ya. Mereka akan ditanya Munkar Nakir, mereka ada proses himpitan kubur, mereka ada proses fitnah kubur, mereka ada proses azab kubur, ada nikmat kubur, banyak peristiwa dalam kubur itu. Makanya kenapa kita kalau sholat sebelum salam itu, kita berlindung kepada Allah dari 4 perlindungan, salah satunya adalah dari azab kubur. Ya, supaya kita dapat azab kubur, tidak mendapatkan azab kubur. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kembali bahwa kematian itu bukan sebuah akhir dari sebuah perjalanan. Lah sebentar lagi Ramadan. Jadikan Ramadan ini seolah-olah ini Ramadan terakhir saya. Sehingga ketika tahu bahwa besok kita akan mati, kan hari ini kita tobat nih. Kalau kita besok tidak berjumpa dengan Ramadan tahun ini, tidak mungkin berjumpa lagi dengan Ramadan tahun depan, pasti kita akan berusaha mencantikkan ibadah kita di Ramadan tahun ini. Jadikan Ramadan ini Ramadan kita yang terakhir. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan, ada beberapa nasihat terakhir. Kita nanti tanya jawab sedikit. Pertama nasihat saya, kalau nanti datang di bulan Ramadan, Ramadan ini syahrud doa, bulan di mana doa kita mudah diijabah. Dan doa terbaik di bulan Ramadan itu minta kepada Allah agar kita dimerdekakan dari api neraka. Karena Rasul mengatakan, lillahi utaqa'u minan nar. Setiap malam di bulan Ramadan itu Allah merdekakan hamba-hambanya dari api neraka. Apa sih pentingnya dimerdekakan dari api neraka? Karena kesuksesan sesungguhnya bukan kekayaan, bukan jabatan, bukan pangkat. Kesuksesan yang sesungguhnya kalau kedua kaki kita masuk surga. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Kalau kita dikeluarkan dari neraka, dimasukkan ke surga, itulah kesuksesan yang sesungguhnya. Maka minta kepada Allah agar kita dibebaskan dari api neraka. Sekali, seandainya lah 1 malam dalam 30 hari bulan Ramadan itu, Allah takdirkan, Allah catat kita di malam itu termasuk hamba yang tidak akan masuk neraka. Demi Allah, maka kita tidak akan masuk neraka selamanya. Sementara Ramadan itu 30 hari. Setiap malam kita bisa berdoa. Kapan waktunya Allah memerdekakan kita dari api neraka? Waktu ketika seseorang menjelang berbuka. Disitulah ada doa yang tidak akan ditolak. Maka saya nasihatkan sekali lagi kepada ibu bapak, 5 menit sebelum berbuka, pamannya sudah dihidangkan nih iftar kurma macam-macam tuh. 5 menit sebelum azan, angkat kedua tangan ke langit, katakan kepada Allah, Allahumma a'tik riqabana minan nar. Ya Allah, merdekakan aku dari neraka. Ya Allah, bebaskan orang tuaku dari neraka. Ya Allah, bebaskan istriku, suamiku, anakku dari neraka. Itu doanya. Karena waktu itu, jam-jam menjelang berbuka itu waktu Allah membebaskan kita dari api neraka. Jangan disibukkan dengan yang lain. Karena ada orang yang sibuk menjelang maghrib itu, fokusnya itu mau makan, mau minum. Kan itu ya. Sehingga telinganya dipekak-pekakan kapan azan, kapan azan. Apalagi sibuk pegang remote, cari channel yang paling cepat azannya. Ini TV Batam belum azan, cari TV Jakarta. Bukan begitu. Ya. Itu waktu mustajab doa. Ya. Mustajab doa, angkat tangan ke langit, minta agar kita dibebaskan, istri kita, orang tua kita, suami kita, anak kita dari neraka. Itu kenikmatan luar biasa. Ini yang pertama. Yang kedua, saya minta nasihat bapak-bapak ya. Nasihat yang kedua untuk bapak-bapak. Berikan waktu kepada istri bapak-bapak di bulan Ramadan itu, supaya mereka bisa ibadah, Pak ya. Kurangi kesibukan istri itu. Jangan istri itu disibukkan seperti di luar Ramadan, kesibukannya sama pula di luar Ramadan. Dalam Ramadan, di Ramadan sama saja. Entengkan mereka. Ya. Permudah mereka. Pemanya aktivitasnya
ya nyuci atau apa gitu ya. Pokoknya yang kira-kira malamnya kemudian ngantuk gitu ya. Kurangilah. Ya kalau mungkin di Batam saya di sana kan, mungkin di sana kan ada laundry gitu ya. Ya mungkin bahasanya kalau umpamanya, udahlah dek nggak usah nyuci, dilondrikan saja, biar malam bisa taraweh sama-sama. Kata tukang laundrynya, saya pun dilarang abang saya buka laundry Ustadz, katanya. Ya, cari laundry non muslim saja lagi yang berpuasa gitu ya. Maksudnya begini, supaya sama-sama khusyuk. Ini yang suaminya Allahu Akbar khusyuk, yang perempuannya nguap-nguap nggak jelas. Kenapa? Kecapean. Jadi saling memberikan keringanan. Suami memberikan keringanan, jangan terlalu ngasih beban. Di luar Ramadan tidak apa-apalah, mereka bisa makan, bisa minum, ada tenaga. Pas masuk Ramadan kasihlah keringanan beban mereka, supaya malamnya itu sama-sama bisa taraweh, sama-sama bisa khusyuk, akhirnya bisa masuk surga sama-sama, kan enak kayak gitu. Ini mah enggak, suaminya khusyuk gitu ya, istrinya pula nguap-nguap nggak jelas. Ya karena tidak diberikan keringanan sama suami. Kemudian juga yang ketiga, nasihat yang ketiga, nasihat semuanya. Ramadan ini adalah bulan yang paling dekat antara kita dengan Allah. Makanya ayat tentang kedekatan hamba dengan Allah itu terkait dengan bulan Ramadan. Apa ayatnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib." Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu ya Muhammad tentang aku, kata Allah, katakan aku dekat. Ujibu da'watad da'i, akulah yang mengijabah setiap doa yang berdoa kepadaku. Falyastajibu li wal yu'minu bila allahum yarsyudun. Maka penuhilah panggilanku, berimanlah kepadaku agar kalian dapat petunjuk. Ayat ini, ayat sebelumnya bicara tentang Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Ayat setelahnya bicara tentang Ramadan, uhillat lakum lailatas siyam, bahwa di malam bulan Ramadan dihalalkan suami istri berhubungan. Ayat ini tengah-tengah, dijepit di antara ayat yang bicara Ramadan. Seolah-olah ayat ini ingin mengatakan kepada kita bahwa kedekatan Allah dengan kita itu lebih dekat di bulan Ramadan dibandingkan di bulan yang lainnya. Maka karena Allah lebih dekat di bulan Ramadan, maka gunakan Ramadan ini sebagai syahrul ibadah. Ini mumpung Allah dekat dengan kita, ya, maka perbanyak ibadah. Minimalnya apa? Baca Quran. Minimalnya baca Quran itu 1 hari 1 juz. Berarti 30 hari selesai 1 juz itu hatam. Jangan pula juz 30 pula gitu. Ya. 30 juz. 1 hari 1 juz kan, berarti kalau 30 hari kan 30 selesailah kita Quran. Ya. Karena Al-Quran itu turun di bulan Ramadan. Jibril aja sampai turun di bulan Ramadan murojaah bersama Nabi. Masa kita tidak mau murojaah Al-Quran, baca Quran gitu ya? Ini bulan Al-Quran. 1 huruf Al-Quran Anda baca 10 kali lipat kebaikannya. Oleh karena itulah maka jangan pernah tinggalkan Al-Quran. Allah sekarang mudahkan Al-Quran itu. Dulu saya masih kecil-kecil di musola di masjid itu, Quran itu sedikit jumlahnya, itu pun sudah sobek-sobek, robek-robek, kadang-kadang lembarannya itu bercecer di mana-mana. Subhanallah, sekarang mushaf itu sudah dicetak, hampir masjid itu ada etalasenya, Qurannya bagus-bagus, tapi kok nggak ada yang rusak pula Quran tuh. Ya. Mungkin tidak pernah disentuh, masalah dipajang di etalase gitu ya. Itulah bedanya orang dulu dengan orang sekarang. Apalagi sekarang ini handphone ini ada Qurannya pula, coba. Kita bisa bawa Quran kemana-mana di handphone itu, kan di situ ada aplikasi Quran tuh. Allah mudahkan, tidak mau baca juga. Yang dibaca WA, Instagram, Facebook, macam-macam. Ya. Bahkan ini handphone ini ilmu sihir tertinggi, Pak. Kalau dulu mau mengacaukan rumah tangga itu datang ke dukun. Sekarang beli handphone, goda tuh istrinya. Besok cerai itu. Ngeri handphone ini, lebih-lebih daripada sihir tuh. Makanya kenapa kemudian Ramadan ini bulan bertobat, kita mudah bertobat. Masya Allah, tadi saya katakan tidak ada masjid yang paling ramai kecuali Ramadan, tidak ada Quran yang banyak dibaca kecuali Ramadan, termasuk sedekah. Ramadan itu syahrus sadaqah, bulan sedekah. Mana-mana yang perlu disedekahi, kayak masjid ini mau lagi bangun apa, tempat wudhu atau apa, ini
Pas nih di bulan Ramadan. Karena Nabi SAW digambarkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, kana ajwadun nas. Rasul itu orang yang paling dermawan apabila datang di bulan Ramadan. Jadi suatu ketika Rasul sedang jalan, Pak. Sedang jalan, tiba-tiba serbannya ditarik dari belakang, hampir mencekik leher Nabi. Ditarik sama orang dari belakang. Kagetlah Nabi itu. Ketika melihat ke belakang, rupanya pengemis. Dan mengatakan, ya Muhammad, i'ti mimma a'takallah. Hai Muhammad, berikan nikmat kepadaku apa yang telah Allah berikan kepadamu. Kira-kira Pak, kalau gaya pengemis kayak gini datang ke Bapak dikasih enggak tuh? Udah narik serban, maksa lagi, kemudian minta lagi banyak-banyak. Ini ngemis ke maksa ini. Nah, itu ya. Tapi Nabi SAW lembut orangnya. Kata Nabi SAW, saya kebetulan baru pulang perang. Saya dapat ganimah kambing 1 lembah. Ambil tuh kambing itu, katanya. Subhanallah. Kata orang ini, ya Muhammad, apakah kau akan mengejek aku? Kata Rasul, tidak. Kalau kau mau, ambil tuh kambingku 1 lembah, katanya. Diambil 1 lembah kambingnya, dibawa pulang. Kemudian dia mengatakan di hadapan kaumnya, wallah ji'tu min indi khairin nas. Demi Allah, aku datang kepada orang yang paling baik di permukaan bumi. Aku minta sedikit, dia kasih banyak, katanya. Kemudian dia mengatakan, Rasul itu manusia yang tidak takut kefakiran. Kenapa? Karena sedekah itu manaqasa min mali sadaqah. Tidak akan berkurang harta yang disedekahkan itu. Tidak akan berkurang. Sampai-sampai ada satu kisah sedekah ya di zaman tempo dulu lah. Jadi di zaman Bani Israel itu, ibu bapak yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ada 3 orang diuji dengan penyakit. Itu disebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin. Yang satu penyakitnya kepalanya botak, penuh dengan borok. Manusia melihatnya jijik, menjauh darinya. Kemudian yang satunya diuji dengan penyakit kulit, lepra, banyak borok-borok di kulitnya. Manusia menjauh, jijik sama dia. Kemudian yang ketiga orang buta. Allah ingin uji nih 3 orang ini. Diutus malaikat. Maka malaikat ini datang kepada orang yang botak kepalanya, yang banyak lukanya, yang banyak boroknya itu. Kemudian malaikat ini mengatakan, wahai fulan, sekiranya kalau Allah Subhanahu wa taala hendak memberikan nikmat kepadamu, apa yang kau minta? Maka dia mengatakan, demi Allah, kalau Allah memberikan nikmat kepadaku, aku hanya ingin kepalaku sembuh dari penyakit, Allah tumbuhkan rambut, dan rambutku menjadi seindah-indah rambut. Karena zaman dulu kan rambut itu kan mahkota. Makanya ibu-ibu tuh kalau dulu ya, itu bisa dijual tuh rambut itu. Ya, potongannya itu bisa dijual untuk gelung tuh apa zaman dulu ya. Sekarang enggak lah kan. Nah. Kemudian diusaplah oleh malaikat ini, sembuh. Tiba-tiba dia punya rambut yang paling indah di kaumnya. Kemudian malaikat ini sebelum pergi, dia memberikan 2 ekor unta, betina dan jantan. Kemudian ditinggal. Kemudian malaikat ini datang kepada orang yang kedua yang kulitnya rusak, dijauhi manusia karena jijik. Sama pertanyaannya, kalau Allah berikan nikmat, apa yang kau mau? Dia mengatakan, aku tidak mau apa-apa kecuali Allah sembuhkan semua penyakit kulitku dan Allah berikan kulit terbaik kepadaku. Akhirnya diusaplah kulitnya, akhirnya menjadi kulit terbaik, terindah, dan orang suka. Sebelum pergi malaikat ini Allah berikan 2 binatang, 2 sapi 2, 1 betina 1 jantan. Kemudian datang ke orang buta, sama pertanyaannya. Kata orang buta, aku hanya ingin disembuhkan kedua mataku dan bisa melihat kekuasaan Allah. Akhirnya diusap matanya sembuh. Kemudian diberikan kambing 1 betina 1 jantan. Habis itu malaikat pergi. Berpuluh-puluh tahun Allah takdirkan unta dari orang pertama akhirnya berkembang biak menjadi 1 lembah. Sapi orang yang kedua berkembang biak menjadi 1 lembah. Kambing orang ketiga berkembang biak akhirnya jadi 1 lembah. Sudah kaya nih 3 orang ini, Allah hendak menguji. Malaikat yang dulu turun itu, Allah utus lagi, kau uji orang-orang ini, bersyukur atau tidak? Mau sedekah atau tidak? Akhirnya malaikat ini datang kepada orang yang pertama, menjelma dengan rambut yang plontos, yang botak, yang banyak boroknya. Seolah-olah diingatkan bahwa engkau dulu seperti ini. Kata malaikat yang menjelma manusia ini,
Pura-pura jadi orang miskin, dia mengatakan, aku orang miskin, aku sedang punya kebutuhan, keluargaku lapar, tolonglah aku minta satu untamu, kan untamu ribuan, diambil satu tidak akan hilang. Rupanya dia mengatakan, enak saja kau minta untaku, ini unta hasil jerih payahku, ini warisan orang tuaku katanya. Padahal malaikat ini sudah mengingatkan dengan kepalanya bahwa dia dulu seperti itu. Maka malaikat ini mengatakan, hei fulan, sesungguhnya aku malaikat. Aku sudah ingatkan kamu dengan kepalaku supaya engkau ingat dulu kau itu fakir miskin. Tapi karena engkau tidak syukur nikmat, maka Allah akan cabut kembali nikmatmu. Akhirnya kepalanya botak lagi penuh dengan borok dan untanya semua mati. Lihat, tidak syukur nikmat. Ya. Kemudian orang yang kedua sama juga gitu. Kecuali orang yang ketiga. Ketika dimintai sedekah, dia mengatakan, engkau ingin kambing, aku berikan semua kambingku untukmu. Kata malaikat ini heran, kok yang ini beda pula nih. Dia mengatakan, demi Allah, buat apalah kambing-kambing satu lembah itu dengan nikmat aku bisa melihat. Dengan aku bisa melihat kekuasaan Allah, aku bisa membaca, aku bisa macam-macam dia. Ambil semuanya. Kata malaikat ini, tidak, aku datang hanya mengujimu. Karena engkau bersyukur maka engkau akan tetap seperti ini dan kambingmu akan semakin banyak. Oh, itulah nikmat bersyukur dengan cara apa? Sedekah. Bahkan sedekah itu bisa mengobati penyakit. Rasul mengatakan, dawau mardokum bisadaqah, obati orang sakit dengan sedekah. Dulu ada seorang ulama namanya Imam Hakim. Kalau ibu bapak baca hadis, biasanya di belakang hadis itu kan, hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari, diriwayatkan Imam Muslim, diriwayatkan Imam Hakim, diriwayatkan Imam Tirmidzi. Lah ada periwayat hadis itu namanya Imam Hakim. Imam Hakim itu punya luka di wajah, bernanah, tidak kunjung sembuh lukanya itu. Sudah diobati ke dokter, angkat tangan dokter. Akhirnya dia datang kepada gurunya namanya Imam Sobuni. Imam Sobuni ini sedang mengajar, kata Imam Hakim, ya Imam, aku ini punya luka penuh dengan nanah, aku sudah berobat tidak sembuh-sembuh. Tolonglah minta doa kepada jemaahmu agar Allah sembuhkan penyakitku. Maka Imam Sobuni pun mengajak jemaahnya, tolong kita doakan sama-sama, ini ada Imam Hakim lagi sakit, sudah berobat tidak sembuh-sembuh, yuk kita doakan sama-sama supaya dia sembuh. Akhirnya berdoalah jamaah itu. Rupanya dari salah satu jamaah Imam Sobuni ada seorang ibu yang soleha, tiba-tiba mimpi di malam hari. Dalam mimpinya dia berjumpa dengan malaikat. Malaikat ini menitipkan pesan kepada ibu ini, wahai ibu, sampaikan kepada hakim, kalau seandainya lukanya ingin sembuh, sedekahlah dengan air. Sedekahlah dengan air. Ya. Akhirnya kemudian Imam Sobuni menyampaikan kepada Imam Hakim, kalau lukamu ingin sembuh, sedekah dengan air katanya. Akhirnya dia pun sedekah, cari kampung yang gak ada airnya, dia gali sumur, kemudian airnya disedekahkan. Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya semua penyakitnya Allah sembuhkan. Lihat, makanya Rasul mengatakan afdhalus sedekah sedaqatul ma', seafdal-afdalnya sedekah air. Pamannya membuat tempat wudu, itu sedekah air artinya. Membuat tempat minum, itu sedekah air, ya. Membuat kalau di sawah itu irigasi gitu ya, itu sedekah air namanya. Itu bisa menyembuhkan penyakit. Dan banyak lagi nasihat-nasihat yang tidak bisa saya sampaikan karena juga waktu sudah larut malam. Dan juga ada sesi tanya jawab ya. Mungkin kita buat tanya jawab ya. Silahkan kita buka tanya jawab, habis itu kita tutup dengan doa ya. Kalau ada yang tanya silahkan kita buka tanya jawab. Silahkan ibu-ibu atau bapak-bapak. Iya. Oke.
Iya, pertama dulu, yang paling penting bagaimana hukum berpuasa tapi tak sholat. Nah, ini ya. Ya sunnah, alhamdulillah. Nabi SAW bersabda, Inna awal ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah salatuhum. Fa in saluhat salatuhu saluha sairu amalihi. Wa in fasadat salatuhu fasadat sairu amalihi. Yang pertama dihisab pada hari kiamat adalah sholat. Kalau sholatnya baik, semua amalnya dianggap baik. Kalau sholatnya jelek, maka semua amalan dianggap jelek. Dari sini menunjukkan bahwa sholat itu penentu ibadah. Maka saya sarankan sebaiknya perbaiki sholat. Perbaiki sholat, baru kemudian berpuasa. Jadi di bulan Ramadan itu yang paling penting itu sholat 5 waktu. Dalam waktu yang bersamaan juga berpuasa. Jangan sampai ditinggalkan. Karena saya pernah berjumpa dengan mantan preman. Masih preman dia. Sekarang sudah mantan. Dulu masih preman. Waktu mau hijrah tobat-tobat itu, dia puasa. Jadi saya tanya, udah sholatnya gimana? Maaf nih Ustaz katanya, saya sholat belum bisa, tapi saya bisa puasa. Jadi saya nasihati, janganlah, kalau bisa sholat juga. Dia mengatakan, Tatat, sudah enggak sholat, enggak puasa, banyak kali dosaku katanya. Jawabannya begitu malah. Bukan masalah itu jawabannya. Yang menentukan diterima dan tidaknya puasa itu adalah sholat. Ingat, ini bicara pahala, bukan bicara sah dan tidaknya. Kalau sah dan tidaknya, sahlah. Orang puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari, ya dia puasa. Namanya puasa itu menahan lapar, dahaga, dan menahan syahwat. Sah puasanya. Pertanyaannya, dapat pahala atau tidak? Nah gitu. Udah capek-capek, nahan lapar, nahan dahaga, ya, kok nggak dapat apa-apa gitu kan? Capek namanya. Makanya Rasul mengatakan, kam min shaimin laisa lahul jaza illal ju'i wal atsh. Berapa banyak orang yang berpuasa itu tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga saja. Janganlah udah capek-capek 1 bulan gitu ya, kok tidak dapat apa-apa. Maka supaya bernilai puasanya, maka jaga sholatnya. Jaga sholat 5 waktu supaya berpahala gitu. Udah capek-capek nggak berpahala. Ibaratnya bapak kerja di kebun saya 30 hari tapi nggak dikasih gaji, nggak mau kan? Mana mau? Ya, capek saja kerja tapi nggak digaji. Capek nelayan tapi nggak dapat apa-apa, ngapain ke laut ngabisin bensin? Ya. Nah, seperti itulah sholat, menentukan pahala puasa. Jangan sampai tidak sholat. Sholat ini kewajiban mutlak, beda dengan puasa. Kalau puasa Anda safar, tidak kuat, boleh batal. Tapi sholat safar nggak safar wajib. Nggak ada cerita sholat itu, oh lagi safar Ustaz cuti dulu sholat, nggak ada. Lagi perang Ustaz, nggak ada. Ada sholat khauf namanya. Bahkan ketika safar dimudahkan, dikosor, dijama, enak. Nah, itu ya. Maksudnya sholat itu kewajiban mutlak, lain dengan puasa. Orang sakit nih, kalau orang sakit boleh enggak puasa, tapi diganti dengan hari kalau sudah sembuh. Tapi sholat nggak bisa gara-gara sakitnya nggak sholat, tetap sholat dia. Nah itulah sholat itu kewajiban mutlak, nggak bisa ditinggalkan. Ya. Jadi tolong jangan mengabaikan sholat. Terkadang aneh, kadang-kadang di bulan Ramadan itu yang sunnah-sunnah pula ingat. Beli kurma, gitu ya. Kenapa kurma? Ini kan sunnah Nabi. Iftar pakai kurma, masih sempat dia ingat sunnah Nabi itu. Tapi tak sholat pula dengan gitu ya. Jadi sama sunnah dia ingat, sama wajib pula dia lupa. Ya. Jadi jangan sampai meninggalkan, karena itu mempengaruhi pahala puasa. Ya puasanya sah-sah saja, tapi takutnya tidak berpahala. Ya. Kemudian yang kedua, niat berbuka. Bagaimana hukum niat berbuka? Puasa sunnah dengan puasa wajib beda. Kalau puasa sunnah kapan-kapan niat bisa. Umpamanya begini. Nabi itu, ini salah satu akhlak Nabi. Nabi kalau di pagi hari, dia tanya kepada istrinya, hal indakum syai', adakah sesuatu yang bisa ku makan? Nah, lihat. Pertanyaan Nabi kepada istrinya itu beda dengan pertanyaan bapak-bapak ke istri. Kalau pertanyaan Nabi itu,
Aisyah, kira-kira ada sesuatu yang bisa kumakan nggak? Nah, kalau pertanyaan bapak-bapak, kau masak apa? Nah, itu beda ya. Pertanyaan kita kan begitu, ibu ya. Ibu masak apa? Kau masak apa tuh? Oh, sambil teriak kalau udah nampak makanya. Nabi enggak. Pertanyaan Nabi itu, Aisyah, kira-kira ada nggak yang bisa kumakan? Nah, itu lembutnya Nabi itu. Kata Aisyah, enggak ada wahai Rasul. Ya sudah, saya puasa. Enak bu ya kalau punya suami kayak gitu bu ya. Tapi suami ibu nggak kayak Nabi masalahnya. Kalau ibu nggak masak, kok ngapain aja, tidur aja gitu. Dimarahi, kena lah dia. Ya. Jadi Nabi itu kalau istrinya nggak masak, dia mengatakan idzan inni shaim. Kalau begitu saya puasa aja lah. Nah, menunjukkan bahwa niat puasa sunnah bisa dadakan. Tapi niat puasa wajib tidak boleh. Harus di malam hari. Malam yubayyiti siyam fala siyamalah. Siapa yang tidak niat di malam harinya di bulan Ramadan, maka tidak dianggap siang, tidak dianggap puasa di siang harinya. Makanya ada niat puasa di malam hari itu sampai sebelum terbit fajar. Itu waktu niat tuh. Harus ada niat. Ya. Sebab kalau tidak niat tidak sah puasanya. Apalagi niat ingin buka, itu tambah nggak boleh lagi. Kalau niat ingin buka, berarti dia sudah buka. Namanya tadi ceritanya, karena kerja keras, haus, di tengah jalan, ini kalau sampai rumah saya ingin batal aja lah. Berarti dia sudah batal. Ya, enggak boleh. Ya, tapi berusaha, usahakan saja. Tawakal saja, enggak usahlah ngomong-ngomong begitu dalam hati itu. Allah itu ketika membebani sebuah ibadah, Allah akan sesuaikan dengan kekuatan hambanya. Allah tidak zalim. Hamba ini mampu puasa atau tidak? Kalau tidak mampu, nggak mungkin Allah perintahkan puasa. Karena Allah itu ketika membebankan sesuatu, pasti Allah tahu kadar kekuatan orang itu. Karena Allah itu maha adil. Maka sekali lagi jangan niat. Tetapi ya kalau bisa lah. Kalau bisa ini kan hanya nasihat saja. Kalau memang dengan kerja tidak terlalu keras gitu ya, tetapi bisalah mencukupi keluarga, bisa untuk dimakan. Ya. Kenapa harus keras-keras? Kecuali tidak bisa makan kecuali harus kerja. Kerjanya harus keras sekali, kalau tidak maka tak makan. Nah, tapi kalau umpamanya kerjanya biasa 1 hari dibuat setengah hari, mungkin penghasilannya tidak terlalu banyak, tapi bisalah dimakan. Demi untuk mempertahankan ibadah puasa 1 bulan saja kok. Nanti habis keluar Ramadan kerja keras lagi. Makanya para ulama dulu seperti dikisahkan ada seorang tabi'in, dia punya toko. Jadi di luar Ramadan, di bulan Sya'ban dia perpanjang bukanya toko itu. Biasa pamannya buka jam 8, dia buka jam 6, biasanya tutup jam 6, dia tutup jam 10. Jadi bulan Sya'ban itu dia ambil keuntungan banyak-banyak supaya ketika Ramadan ditutup tokonya. Begitu harusnya seorang mukmin. Di bulan Sya'ban ini cari uang banyak-banyak, kalau bisa Ramadan tuh fokus ibadah gitu maksudnya. Ya biarlah 1 Ramadan itu mungkin kita dari segi dunia kurang, tapi dari segi pahala banyak. Karena begini ya, Ramadan itu menentukan Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar itu menentukan nasib kita setahun. Jadi nasib kita 1 tahun ke depan itu ditentukan oleh malam Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar itu ditentukan dengan baiknya puasa dan baiknya tarawih. Kalau kita mendapatkan 1 malam Lailatul Qadar, maka 1 malam itu bisa merubah hidup kita. Jangan-jangan malam itu Allah takdirkan yang tadinya kita miskin jadi kaya, yang tadinya kita harus sakit jadi sembuh, yang tadinya kita harus mati jadi ditambah usianya. Siapa yang tahu malam itu? Makanya disebut Lailatul Qadar. Qadar itu apa artinya? Takdir. Ya, takdir kita itu dalam setahun yang akan datang itu didaur ulang lagi. Makanya kenapa Rasul mengatakan man haruma khairuha faqad hurim. Barang siapa yang diharamkan mendapatkan kebaikan malam itu, maka 1 tahun tidak akan diberikan keberkahan hidupnya. Ya kan? Oleh karena itulah maka ya kalau bisa seperti itu, ya kurangilah gitu ya. Kalau memang dengan pekerjaan sedikit, yang penting bisa untuk makan tapi terjaga ibadah selama Ramadan ini, itulah kita ambil. Tapi kalau memang tidak bisa kecuali harus bekerja keras dengan cara itulah baru bisa makan, itu lain lagi fatwa ulama. Kalau memang tidak sanggup untuk puasa, dibolehkan dia berbuka. Kalau darurat, ya. Tapi kalau tidak darurat jangan. Ya, wallahu a'lam.
Ya, cukup ya. Udah malam juga. Ada yang bertanya, Bu? Enggak ada? Taib. Ya, kita tutup saja dengan doa. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma barik lana fi sya'banina wa balighna Ramadan. Allahumma barik fi sya'banina wa balighna Ramadan. Allahumma barik li sya'banina wa balighna Ramadan. Allahumma wafiqna ila sa'adati khairat dunya wal akhirah. Allahumma nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma nas'aluka khaira ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma innal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma atiq riqabana minan nar. Allahumma atiq riqabana minan nar. Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Dzal Jalali wal Ikram. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.